Untuk kali ini mungkin pemberian materi ya seperti itu, seperti yang dijadwalkan. Tapi sebenarnya sih tadi jadwalnya itu jam 10 ya, tapi ternyata jam 9 sekarang juga udah mulai. Jadi tadinya nyantai dulu aja lah, kirain teh harus tetap jam 10. Ternyata pas lihat yang lain udah pada mulai. Kayak gitu. Jadi gimana ya ini teh? Sedikit terlambat mungkin ya daripada yang lain, karena yang lain mah tadi duluan, kalau kita baru sekarang gitu ya. Nah, untuk pemberian materinya kali ini itu adalah mengenai layout rapat ya. Untuk materinya juga udah di-share di grup. Sorry, bukan di grup tapi di classroomnya ya udah ada. Itu mengenai materi pertemuan ke-1 mengenai rapat atau pertemuan. Nah, sebenarnya untuk materi ini itu nantinya akan kalian pelajari sih di kelas 12. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu dipelajarinya di kelas 11 ya. Untuk mata pelajaran mata pelajarannya itu keprotokolan gitu. Nah, dikarenakan apa namanya dikarenakan keadaannya kayak gini, jadi kita ambil aja sekarang ya. Oke, bentar ya. Untuk materinya sih di sini panjang banget ya untuk materi rapat. Kalau kita dimulai dari awal itu kalau cuma 2 jam sebenarnya nggak bakalan mungkin gitu ya. Tapi di sini Bapak akan nyoba untuk mungkin inti-intinya aja juga, terus sama apa yang akan disampaikannya itu mengenai layout rapatnya sendiri ya. Meskipun di PowerPoint untuk layout rapatnya itu nggak ada, tapi nanti mungkin Bapak akan tampilkan mungkin sedikit contoh bentuk-bentuk ruang rapatnya itu seperti apa ya. Dan ini nantinya itu di apa namanya ya, di agenda, bukan agenda, di jurnal kalian itu sebenarnya ada untuk ruangan rapat ya, untuk membuat layout rapat. Tapi di Dudi sendiri itu hampir minim ya mengenai informasi mengenai praktek ruang rapat ini. Entah kenapa ya, itu karena mungkin ada beberapa instansi atau Dudi yang emang anak PKL itulah udahlah di bagian ini aja gitu, nggak usah ikutan di yang rapatnya atau apanya. Tapi tetap kalian harus tetap tahu ya mengenai macam-macam ruangan rapatnya. Nah, tapi sebelum membahas mengenai apa namanya tata ruang rapat, apa langkah baiknya dulu kalian juga mau tahu gitu apa sih sebenarnya rapat itu, kemudian ada hal-hal apa saja di dalam rapat, syarat-syaratnya, berapa aja yang ada dalam rapat dan lain-lain ya. Itu bisa dibuka di PowerPoint-nya. Oke, mungkin kita buka dulu aja untuk PowerPoint-nya ya sebentar. Sebentar ya. Ya, muncul nggak untuk materinya? Muncul. Muncul ya. Nah, ini tuh adalah PowerPoint ya mengenai pengelolaan pertemuan atau rapat. Jadi mungkin kita ambil dari awalnya dulu aja ya, semacam definisinya. Tapi di sini nggak bakalan lengkap full gitu. Jadi sisanya tinggal baca aja sama kalian. Oh iya, untuk absensinya nanti mungkin nyusul ya, belum di-upload untuk materinya. Nanti sama apa akan dikasih untuk absensinya, itu kalian isi aja sama lama-lama. Nah, di pertemuan ini yang akan dibahasnya itu adalah rapat atau pertemuan ya. Nah, ini untuk beberapa macam indikator, materi, sama kegiatan pembelajarannya. Ya, kalau dulu sih sebenarnya untuk materi ini itu kita harus ada praktiknya. Ya, tapi karena keadaan kayak gini ya, jadi apa boleh buat, kayak ada deh ya. Gitu. Nah, rapat sendiri ini ada beberapa pengertiannya ya. Ada menurut KBBI, kemudian ada menurut para ahli dan lain-lain, itu banyak ya. Dari beberapa pengertian tersebut kita ambil aja kesimpulannya seperti ini.
rapat itu merupakan pertemuan yang dilakukan orang yang membicarakan suatu masalah atau kepentingan untuk memberikan suatu penjelasan atau memecahkan suatu persoalan, mengadakan perundingan demi memperoleh kesepakatan bersama. Itu rapat. Jadi apa sih rapat? Jadi kalau simpelnya rapat ini adalah sebuah pertemuan yang dilakukan orang-orang untuk membahas suatu masalah dengan tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah untuk merundingkan sesuatu demi memperoleh kesepakatannya bareng-bareng. Jadi kita nyari titik permasalahannya itu seperti apa gitu. Dan katanya gini juga, rapat itu adalah apa ya? Merunding sesuatu pertemuan di mana di dalamnya itu kita ngebahas sebuah masalah dan bagaimana cara kita memecahkan permasalahannya tersebut. Ya, mungkin paham lah ya sedikit mungkin rapat kelas yang memecahkan masalah. Kayak kalian lagi diskusi aja. Apa sih sebenarnya tujuan dari diskusi? Nah, semacam itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan nanti langsung di apa ya diselang aja ya atau dengan mengklik gambar tangan yang hello seperti itu. Nah, itu nanti kalian bisa ada langsung ya tanyakan aja. Kemudian tujuan rapatnya apa? Nah, tujuan rapatnya itu tadi juga udah disinggung sedikit ya. Yang pertama untuk memecahkan suatu permasalahan, kemudian menyampaikan informasi, perintah sama pernyataan dan sebagai alat koordinasi. Sebagai alat koordinasi ini di sini ibaratnya untuk memahami satu sama lainnya gitu. Ini harus seperti apa pekerjaannya gitu kan. Jadi saling koordinasi lah ibaratnya ya kayak gitu. Kemudian, nah ini jenis-jenis rapat itu banyak jenisnya. Ada yang berdasarkan tujuan, ada yang berdasarkan sifat, ada berdasarkan jangka waktu, frekuensi, dan berdasarkan nama. Nanti untuk materinya juga ini ada yang di kelas 12 sekarang. Karena kalian kan udah kelas 12 ya. Nanti sama apa di-share lagi untuk materi mengenai rapat ya. Macam-macam rapat ini banyak gitu. Oke. Kita radanya aja ya. Kemudian, nah ini ada rapat yang berdasarkan tujuan. Rapat berdasarkan tujuan itu ada rapat penjelasan, pemecahan masalah, sama perundingan. Apa sih rapat penjelasan? Itu tujuannya itu adalah untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi kayak gitu. Ya seperti macam kayak gini aja sekarang ini bisa dibilang sebagai rapat atau pertemuan untuk menjelaskan apa sih sebenarnya layout rapat itu, PKL itu seperti apa gitu. Jadi memberikan penjelasan ke kaliannya. Yang kedua ada rapat pemecahan masalah ya, you know lah ya kalau pemecahan masalah kayak gimana, kayak masalah kita rundingin bareng-bareng, pecahin gitu, cari solusinya seperti apa. Nah kalau perundingannya juga sama, ini nggak beda jauh sama pemecahan masalah, jadi merundingkan sesuatu gitu ya, cari kesepakatan yang bersama juga kayak gitu. Kemudian ada rapat berdasarkan sifat, ada formal, informal, terbuka sama tertutup, nanti dibahasnya lagi ya. Kemudian ada rapat berdasarkan jangka waktu, mingguan, bulanan, semester, tahunan. Kemudian ada berdasarkan frekuensi, ada rutin sama insidental. Ada berdasarkan nama, ada rapat kerja, ada rapat dinas, ada rapat musyawarah. Nah nanti di sini di jenis-jenis rapat ini ya, apabila ada yang mau ditanyakan silakan tanyain aja gitu ya. Terus Pak untuk yang PKL yang mana sih yang sering dipakainya, itu tergantung ke instansinya. Karena kalian kalau di sana kan tinggal ngikutin aja ya. Paling ya syukur-syukur nantinya kalian di sana itu ngebantuin mengenai tata persiapan tata apa ya, menata, mendesain ya layout rapatnya seperti apa. Kayak kalian tengok ngatik kursinya, ini kursinya harus kayak gimana, jumlah anggotanya berapa orang, kemudian mejanya harus berbentuk apa, seperti apa, yang kayak gitunya sih sebenarnya ya kalau nanti. Tapi di sini nggak ada salahnya kan kalau dikasih tahu dulu mengenai macamnya kayak gini, soalnya ini juga ada dalam materi nantinya ya. Ini untuk syarat-syarat rapatnya ada dua, ada persiapan sama ada pelaksanaan. Jadi kalau persiapan rapatnya itu adalah apa saja yang harus dipersiapkan sama kalian sebelum rapat itu dimulai. Nah itu salah satunya mendesain layout rapat itu adalah salah satu pra persiapannya ya. Jadi sebelum persiapan itu kalian harus seenggaknya bikin desainnya kayak gimana nih rapatnya gitu kan, harus sudah ada ancang-ancang gitu layout rapatnya mau kayak gimana ya gitu kan. Kemudian ada ya, syarat yang kedua ini adalah pelaksanaan rapat. Jadi selama pelaksanaan rapat kalian itu harus seperti apa, itu ada juga ya, dimulai sembaca seperti menjadi seorang moderatornya mungkin nanti di dalam rapat, atau mungkin menjadi seorang notulens ya dan lain-lain. Nanti kita dicek aja ya sebentar.
Nah ya. Oke. Yang ketiga. Pak, maaf sebelumnya. Ya. Suaranya bisa diperkeras tidak? Jadi gimana? Kurang terdengar dengan Oke. Kalau yang lainnya kedengeran nggak? Sekarang Kurang jelas sama Pak. Jelas. Oh, dari tadi gak jelas gitu? Iya Pak. Kalau sering Pak. Pak, teka kuping. Kirain udah. Sekarang jelas nggak sekarang? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Berarti, jadi ini mulainya dari mana? Nggak kedengarannya? Dari awal gitu. Oh, dari awal. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Ya udah, nggak apa-apa ya. Kita ulang lagi aja mungkin ya. Tapi udah paham belum mengenai ini? Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi, ini untuk pengertian rapat itu seperti apa ya? Ini. Jadi, rapat itu pertemuan yang dilakukan oleh orang untuk membicarakan suatu permasalahan atau kepentingan dengan mengadakan perundingan demi memperoleh kesepakatan bersama. Jadi, kesimpulannya seperti itu ya kalau rapat. Oke. Kemudian ini tujuan-tujuannya ya. Tadi udah dibahas juga. Tujuan rapat itu apa? Memecahkan suatu masalah, kemudian menyampaikan informasi, perintah atau pernyataan, dan sebagai alat koordinasi. Jadi sebagai alat koordinasi itu ya mengkoordinasi lah ibaratnya kayak gitu ya. Mengecek semacam itu. Kemudian ngapain lagi ya? Mengawasi ya. Kemudian ini jenis-jenis rapatnya. Ada yang berdasarkan tujuan, sifat, jangka waktu, frekuensi sama nama. Mungkin tadi udah ya. Ini untuk macam-macamnya juga sama yang tadi, tinggal kalian lihat lagi aja. Yang berdasarkan tujuan ada penjelasan, pemecahan masalah, perundingan. Berdasarkan sifat ada formal, informal, terbuka, tertutup. Ada jangka waktu menurut ada rapat mingguan, bulanan, semester, sama tahunan. Semester sama tahunan bedanya apa? Kalau semesteran itu 6 bulan. Kalau tahunan berarti per tahun ya. Terus berdasarkan frekuensi ada rapat rutin sama insidental ya. Kalau rapat rutin itu berarti terjadwal. Kalau insidental tuh ibaratnya ke ini ya apa namanya tuh ngedadak ibaratnya gitu, tidak terjadwal ya. Kemudian ada rapat kerja dan rapat dinas sama musyawarah kerja. Ini beda lagi ya. Oke, nah ini syarat-syarat rapatnya. Ada persiapan rapat. Persiapan rapat itu mencakup apa aja? Mencakup ke membuat surat undangan, kemudian mencakup ke bagian apa namanya ya? Mempersiapkan bahan-bahan rapat apa aja, terusnya itu ke materi-materi rapatnya apa aja gitu ya. Kemudian ke penataan ruangan rapatnya seperti apa aja. Terus yang lainnya juga kemudian ke sound systemnya yang kayak gitu itu persiapan. Jadi apa aja yang harus dipersiapkan sama seorang sekretaris ketika rapat akan dimulai semacam itu. Kalau pelaksanaannya gitu, di mana si kalian sebagai nanti seorang sekretaris itu berperan seperti apa sih ketika rapat itu berlanjut gitu. Bukan berlanjut ya, dilaksanakan gitu. Oke, sekarang kedengeran ya. Kedengeran Pak. Oke, nah ini untuk persiapan rapat di sini diantaranya menentukan tujuan rapat sama acaranya. Yang kedua ada menentukan waktu, hari, tanggal, dan tahun, menentukan tempat, akomodasi konsumsi media dan atau peralatannya. Ini untuk pelaksanaan rapatnya. Suasana rapat berlangsung, kemudian peserta rapat berpartisipasi aktif, adanya kendali, hindari debat kusir, bahasa, dan bla 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 banyak ya. Ini adalah beberapa yang harus dilakukan mungkin oleh seorang sekretaris ketika rapat itu dilaksanakan. Kemudian ini ada unsur-unsurnya, ada tujuan, masalah yang dibicarakan, pimpinan rapat, peserta rapat, sama media dan notulis. Ya, mungkin ini di skip aja ya sama apa ya karena banyak juga sih. Jadi kalian tinggal baca-baca lagi aja karena tujuan utamanya juga dari
pertemuan kali ini itu bukan untuk yang ininya, tapi lebih ke bagian bagaimana cara kalian itu menyusun layout rapatnya. Jadi mungkin Bapak akan di skip aja ya, karena nanti bisa kalian baca sendiri mungkin kayak gitu ya. Oke. Oh, ini untuk masalahnya pemimpin rapat itu banyak sekali ya. Iya. Ini teknik penyelenggaraan, ada persiapan, dan lain-lain ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyain aja ya. Nah, itu untuk mungkin sedikit materi mengenai pengenalan rapatnya sendiri ya. Nah, terus ini masuk ke intinya. Untuk intinya itu adalah di bagian sini ya, sebentar. Hmm, mana ya? Nah, materi selanjutnya itu ada di sini. Nah, bentar, oke. Ini kelihatan muka kaliannya? Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk ruang rapat. Nah, ini. Jadi nanti sebenarnya di dalam apa ya, jurnal kalian itu kalian kebagian layout rapatnya itu yang seperti ini. Jadi kalian itu cuma disuruh beres lah mencukur ramainya, bebenah tata ruang rapatnya itu seperti apa. Di sini ada banyak macamnya juga untuk bentuk-bentuk ruang rapat. Jadi kalian tahu nanti ya, kalau segini orang tata ruang rapatnya itu seperti apa kayak gitu ya. Kalau segini orang harus seperti apa. Nah, ini. Di sini ada dari Upitar Upi tab runningroom.blogspot.com ya. Bapak ambil dia dari web aja karena nyari PowerPoint-nya nggak ada. Kebetulan juga di sini Bapak nggak bikin PowerPoint-nya juga ya untuk yang tata ruangan ini, tata ruang rapat. Ada dua. Di sini ada yang dari UPI sama dari cmile.com ya. Tapi di sini nggak ada gambarnya sih. Nanti kita lihat aja gambarnya di Google ya. Karena banyak sih di Google itu banyak macam-macamannya ya. Nah, ini. Yang pertama untuk layout rapat itu adalah layout rapat berbentuk persegi ya. Ini berbentuk persegi berlubang. Jadi ya ibaratnya kayak ini nih. Contoh bentuk tata ruang rapat persegi. Jadi biasanya di meja disediakan meeting kit yang lengkap seperti notepad, pensil, tata letaknya juga brainstorm ya. Jadi ini mas seperti biasa aja lah, tata ruang rapat kita berhadap-hadapan satu sama yang lainnya. Itu nggak ada yang spesial di sini, tapi biasanya di meja paling sini itu adalah pimpinan, sama di sebelah sini adalah mungkin orang yang bermasalahnya atau apa ya. Dan ini biasanya tata ruang rapat ini dipakai sama tim manajemen mungkin kayak gitu ya. Karena orang-orang yang ini aja yang bersangkutan di situ aja. Kemudian ada tata ruang rapat berbentuk persegi, itu seperti biasa juga ya, itu bisa dilihat di gambar. Nah, itu bentukannya kayak gitu. Persegi. Jadi ya padap-padap juga sih kitanya, cuma nggak ada di pinggir-pinggir kayak kalian. Kalau yang tadi kan ada ya di sebelah kan ini. Nah, kanan kirinya itu ada, tapi kalau yang ini itu nggak ada di sebelah kanan kirinya. Oke. Terus ada yang contoh bentuk tata ruang rapat itu bundar. Jadi kayak meja bundar ini Mbak ya. Nah, itu lingkaran. Terus ada yang berbentuk huruf V. Nah, kalau berbentuk huruf V ini kayak gini, ini ibaratnya kayak lagi sidang. Sebenarnya kalau kalian nanti mau kuliah, nah itu ibaratnya ada sih yang tata ruang rapat berbentuk V gini. Jadi ini penguji kalau di dalam sidang skripsi yang kayak gitu ya. Nah, ini kalau adalah kalian yang dua ini. Jadi kalian yang ditanya-tanyanya kayak gitu. Kalau kita ya. Tapi kalau di dalam rapat kan beda lagi. Mungkin ini adalah pimpinan atau orang yang akan mempresentasikan si bahan rapatnya. Kemudian ini adalah audiensnya atau peserta rapatnya ya. Seperti itu. Kemudian ada yang berbentuk U. Nah, mungkin ini yang sering kalian lihat juga di dalam TV-TV, baik di film Korea ataupun di perfilman Indonesia ya. Ini adalah tata ruang U. Jadi bentuknya kayak U aja kayak gitu.
Di sini peserta rapatnya, nah ini bisa jadi sama si pimpinan sama sekretaris. Kalau atau ini ya sama orang yang akan mempresentasikan apa yang dijadikan rapatnya itu. Ini kalau bentuk U kayak gini ya. Jadi setengah-tengahnya aja kosong. Di sini biasanya jadi ada proyektor gitu. Di tengahnya itu ada proyektor dan di sini hasil mempresentasikannya kayak gitu ya. Kemudian ada ruang bentuk T seperti ini ya, bentuk T itu. Terus ada tata ruang rapat berbentuk kelas. Nah, ini seperti biasa berarti kayak di kelas aja kayak gimana. Jadi kalian ngadepnya ke si peserta rapat itu ke depan semua gitu ya. Kemudian yang presentasi di depan atau pimpinan rapatnya di depan sama sekretarisnya untuk mempresentasikan apa sih yang sebenarnya terjadi gitu yang dirapatin di sananya. Oke. Bentuk kelas atau ini klasikal ya. Kemudian ada contoh tata ruang rapat berbentuk aula. Nah, ini semacam kayak di RPS ya. Gitu kan rapatnya banyak ya, tapi nggak ada mejanya kalau yang berbentuk aula atau teater ini. Jadi cuma kursi-kursi aja, yang di depan baru adalah si penyampai materi atau pimpinan rapat kayak gitu. Ya. Kemudian ada bentuk tata ruang rapat berbentuk lingkaran kecil. Jadi ini ibaratnya kayak kalian di grup-grup gitu. Ya ini geng apa sebelah sini, geng apa sebelah ini. Jadi berbentuk lingkaran di meja bundar kayak gitu. Ya ini proyektornya. Nah ini mungkin lebih jelas ya kalau kelihatan gambar kayak gini. Ya. Nah kemudian ada apa lagi ya? Mungkin di sini nggak ada lagi sih. Cuma biasanya segitu aja. Nah ini sama juga ya kayak tadi. Oh kayak ini yang teater. Ini yang berbentuk U. Ini yang ruang kelas, kemudian ini juga yang tadi yang meja bundar ya. Terus gak ada lagi ya. Jadi ya semacam kayak gitu. Ini yang tadi apa namanya tuh tata ruang rapat bentuk aula atau teater. Jadi semacam ini aja lah. Gak ada lagi gitu. Nah, mungkin nanti sama Bapak akan dibikin dulu PowerPoint-nya biar kalian tahu oh nanti yang mana nih yang mau dipasang kalau kalian kebagian PKL kemudian disuruh bikin layout rapatnya kayak gitu. Tapi biasanya mah kalau di instansi itu ruang rapatnya udah disediain juga. Kalian itu cuma mungkin nanti disimpan di bagian absensi gitu ya. Di bagian resepsionisnya doang kayak gitu. Paling kayak ngasihin makanan, kalau enggak isi absensi aja. Nah, itu hati-hati untuk si komunikasinya mungkin ya kalian rada dijaga sedikit juga gitu. Kemudian yang lainnya lah ya kalian tahulah harus seperti apa yang berbuat yang baiknya kayak gitu. Oke, nah itu sih sebenarnya layout rapat itu nggak ada yang spesial, cuma bagaimana kalian tahu aja sih bentuk ruang rapat itu kayak gimana gimana. Oke, ini tuh ada pertanyaan. Sorry. Untuk gambarnya tadi kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, itu ya untuk si apa namanya tuh tata ruang atau layout rapatnya ya. Jadi nggak terlalu panjang-panjang amat sih. Cuma sedikit aja. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ini nyampe jam berapa ya kira-kira ya? Apakah kalau udah harus diudahin aja atau gimana gitu? Karena materinya cuma gitu aja. Sisanya yang tadi yang PowerPoint itu boleh dipelajarin dulu sama kalian. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, itu silahkan tanyain aja sih sebenarnya. Ya boleh via ini. Atau misalnya ada pertanyaan, Pak Abimah di tempat PKL seperti apa, itu silahkan aja tanyain ya. Karena random juga nanti di PKL-an kayak gimana. Tapi rata-rata untuk di PKL-an kalian ratanya itu di bagian kearsipan. Kalau enggak di bagian kearsipan, di bagian surat menyurat kayak gitu. Ya. Nah itu untuk si apa namanya ya
materi mengenai layout rapat ya. Jadi nanti tinggal tulis-tulis aja lah. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Tiga puluh empat orang. Oke, boleh kalau misalnya ada pertanyaan mau nanyain apa aja, boleh sok. Bisa kan semacam PKL-nya juga nanti seperti apa aja di sana gitu bisa. Oh iya, di sini ada yang PKL-nya di BPN nggak? Pertanahan Ciamis? Ada, Pak. Oke, mungkin nanti yang di BPN katanya itu lebih ke komputerisasinya ya. Jadi lebih dilatih lagi komputernya kayak Excel-nya mungkin. Kalau enggak di internetnya karena di situ yang paling banyak nanti. Ada lagi? Untuk yang lainnya mungkin ada pertanyaan atau sanggahan seperti apa? Silahkan. Oh iya, kalau di Porles ya, oke. Kalau kalian nggak bisa bertanya via ini, nggak apa-apa ya, via chatnya aja. Pak, kalau di Porles itu gimana Pak? Ya, kalau di Porles itu sebenarnya untuk PKL-annya lebih ke kayak apa ya namanya? Hmm, sama sih pembuatan surat-surat juga, tapi nanti kamu disimpan di bagian mana? Apakah di bagian pelayanan SIM itu ada kan ya perpanjangan dan pelayanan SIM kayak gitu, atau misal disimpan di bagian kantor utama. Kalau di kantor utama paling di bagian resepsionisnya juga kayak gitu. Kalau di bagian resepsionis nanti kalian itu kayak bikin apa namanya surat masuk itu harus diagendakan. Udah bisa kan diagendakannya ya kayak gimana waktu kelas satu waktu kelas satu waktu kelas 10 mungkin ya udah pernah. Nah itu kalian tinggal melakukan hal itu aja. Nggak terlalu ribet juga sih sebenarnya kalau PKL-an kayak gitu-gitu aja. Nggak beda. Jadi sebenarnya ini juga nyari hal yang emang wah buat kalian tapi gimana ya mungkin karena instansinya takut terjadi hal-hal yang enggak ya jadi disimpannya kayak gitu lagi aja. Oke ada lagi terima kasih Ginda, ada lagi ya Delia gimana? Kalau pembuatan notulen rapat itu gimana, Pak? Oh untuk notulen ya. Di sini nggak ada ya contohnya ya. Kalau untuk pembuatan notulen rapat itu, jadi ibaratnya kalian kayak bikin ringkasan sebenarnya. Jadi selama rapat itu apa yang diobrolin ya. Jadi gini, notulen rapat itu. Jadi kalau kalian nanti rapat sebagian sekretaris, nah kalian itu harus jadi seorang yang cepat nulis gitu. Kalau gini mah kayak notulennya. Jadi kalian nulis dulu rapat itu apa aja sih, ngebahas apa di situ ya. Kemudian eh, apa aja yang disampaikan di dalam rapatnya tersebut. Kemudian habis itu kesimpulannya apa aja dan nanti kamu bikin di kayak apain ya? Eh, Bikin kayak semacam hmm, lap kertas pengumuman kayak gitu. Susah sih untuk dicontohinnya nggak ada kebetulan. Nanti kalian di notulanya itu nanti tinggal disebarin aja. Jadi kalau notula itu ibaratnya kayak kesimpulan dari hasil rapat tersebut itu apa aja. Yang ditulisnya apa aja nanti ada di sini nih. Oh di ini ya, ntar. Nanti mungkin dikirim lagi untuk yang PowerPoint notula rapatnya. Yang kebuka ya. Ya notula rapat itu hasil rapatnya seperti apa aja gitu ya. Yang dipelajari ya kelas 10. Makasih, Pak. Nanti di ini ya. Makasih Delia. Ada lagi mungkin? Hmm, belum ada. Oke, mungkin ada lagi.
Mungkin ada pertanyaan lainnya mungkin dari kalian, silahkan. Kalau nggak ada, apakah harus sudah selesai aja atau gimana ya? Eh, Silahkan, ada pertanyaan. Pokoknya yang paling sering untuk di PKL nanti itu adalah di bagian kearsipan sama bagian korespondensi ya, bagian surat menyurat seperti itu. Jadi kalau untuk yang rapat kayak gini itu kemungkinan, bukan berarti ini ya, kemungkinannya itu sangat kecil. Ya, kalau tahun kemarin aja yang waktu angkatan kalian waktu kelas 1 ya, waktu kalian kelas 1 itu kelas 12 juga, kelas 12-nya yang PKL-an itu gak ada gitu. Jadi ya rata-rata itu ya, arsip, pelayanan prima mungkin ya, kemudian korespondensi, keuangan, paling kayak gitu sih. Bagian kepegawaian ada sedikit, tapi kalau untuk yang layout rapat ini sebenarnya minim sih sebenarnya. Cuma rata-rata yang apa namanya ya, itu yang tadi aja yang diobrolin. Tuh. Oke, mungkin ada lagi nggak? Ini kalau nggak ada, kita tutup aja untuk jam nanti 9:30 kita udah aja mungkinnya untuk materinya. Untuk absensinya kita bikin dulu sebentar ya. Absensi. Hadir aja ya. Oke, ada lagi pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, mungkin itu aja ya yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih yang udah berpartisipasi. Silakan isi aja absensinya ya di sebelah di Google Classroom-nya. Terus kalau misalnya ini udah beres, tapi ada pengumuman dari Pak Ferry dulu, itu dipersilakan. Mungkin jangan dulu live untuk kaliannya. Gitu aja paling ya. Bentar, kita coba. Oke, yang lain masih pada ngobrol. Oke, mungkin ada pertanyaan, sok silakan aja, bebas kalian mau ngobrolin tentang apa yang sangkut pautnya sama PKL gitu ya. Tinggal tanyain aja. Nah, kalau yang rapat kayak gitu aja sih. Ya. Yang dari Dishub Ciamis belum ada ini apa surat penerimaannya. Belum dikabarin. Oh iya, dia yang dari Dishub ya. Ya. Kenapa kira-kira ya? Gak tahu, katanya dulu disimpan dulu kan, nanti dikabarin kalau udah ditandatangan, tapi sampai sekarang belum ngabarin. Oke, kalau kayak gitu mungkin kalau kita nungguin terus juga sih nggak bakalan beres-beres ya, nggak bakalan dikasih tahu juga, mungkin mereka pada lupa juga atau gimana. Jadi alangkah baiknya kita yang kesana juga sih.
ini untuk di Ciamis kan itu ada harus pakai proposal ya. Nah, proposalnya itu belum dibikin juga sampai saat ini. Sebenarnya udah sih dulu, tapi tetap kan harus ada revisi lagi. Nah, itu belum. Dan kebetulan hari ini bapaknya nggak bisa datang ke sekolah dikarenakan lagi nggak enak juga ya. Jadi untuk apa namanya itu si proposal dari apa namanya MOU-nya masih belum bisa dibikinin kayak gitu. Jadi nanti mungkin dia hari apa ya, nanti sama bapak akan dibikin proposal MOU-nya, di print ke Pak Ade. Nah, mungkin sama dia nanti dibikin ke Pak Ade, minta tanda tangan kepada kepala sekolah, kemudian ada bagian itunya aja nanti diminta ya, gitu deh ya. Terus nanti sama dia dikirim ke Disub Ciamisnya untuk si MOU-nya. Mohon Kapan, Pak? Cirahongnya ditutup. Oh iya, Cirawangnya ditutup ya. Paling Kalau lewat WhatsApp gimana, Pak? Kan ada nomor orang di sub di sini gitu, difotoin. Ke sana bisa nggak? nanti kita ya boleh dicobain dulu aja lah ya. Tapi itu juga mungkin kalau udah ditanda tangan sama si kepala ditanda tangan sama kepala sekolahnya juga gitu. Iya. Ya nanti dibikinin dulu ya untuk apa namanya itu MOU-nya ya. Iya, Pak. Terus ada pertanyaan lainnya? Ini ada dari Fitria Desi, Bapeda gak sama Pak, surat penerimaannya juga belum disampai. Bapeda itu apa? Coba Fitria Desi mana? Ya, Bapeda itu apa? Badan Bapeda ya. Nah ini gini aja, kalau misalnya sebenarnya sih kalau belum dikasih juga, alangkah baiknya kamunya yang ke sana gitu. Jangan nungguin dikonfirmasi terus. Nah itu ya, jangan nungguin dikabarin sama si instansinya. Soalnya kalau minta dikabarin sama instansinya terus, mungkin mereka kan lupa banyak banget sih kerjaan dari instansi-instansi tersebut. Jadi kalau yang PKL kayak gini kadang mereka pada lupa atau kayak gimana gitu. Jadi coba aja datang, tapi kan sekarang lagi masuknya PPKM ya. Jadi wayahnya ditahan dulu aja mungkin ya, nanti kalau udah beres PPKM-nya baru kalian boleh ngambil suratnya ke sana. Gitu ya. Ini juga sama ya, satunya lagi itu kayak yang di Badan Ketenagakerjaan sama Pelatihan Daerah Kota Tasik ya. Itu juga sama, untuk suratnya belum ada dikarenakan dulu juga si ibunya sakit katanya. Sampai sekarang belum ada kabar. Iya. Kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin? Silakan yang lainnya, yang ini ya. Untuk ya, ada lagi nggak? Silakan. Yang PKL di tempat lain mah itu kerjaannya umum ya, kayak tadi yang udah disebutin aja kayak gitu, nggak ada yang terlalu ini. Paling yang di kepegawaian itu siapin aja juga nanti mengenai pengetahuan mengenai DUK Anukarar itu ya. Pokoknya mengenai kepegawaiannya aja deh. Gitu. Terus yang pelayanan prima itu tuh kayak yang di mana, Samsat ada nggak yang di Samsat? Di Samsat ya, kemudian yang di mana tuh itu teh di Dukcapil yang kayak gitu ya. Kemudian BPJS juga itu siapin aja ya untuk ini apa, kemampuan pelayanan primanya kalian ditingkatin lagi aja. Ada lagi mungkin? Oke, ada lagi ini? Kalau
Kalau nggak ada, mungkin itu dulu ya dari Bapaknya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyain aja. Mau via apapun boleh, nanti dijawab mungkin ya. Mungkin nanti ada pengarahan dulu dari Pak Ferry mungkin ya untuk apa lagi yang harus kalian lakukan gitu. Karena dari Bapaknya cuma pemberian materi doang, nggak ada yang lainnya. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang udah bergabung. Mohon maaf ya sekali lagi apabila banyak kesalahannya atau kekurangan dalam penyampaian materinya. Tetap semangat dan jangan lupa progresnya juga tetap ini sama kalian ya, diterapkan karena ya biar aman untuk keluarga dan diri kalian sendiri. Sampai bertemu lagi di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.